Oke, sudah masuk dan pesawat dari arah Peskova menuju ke arah Wineri. Iya, kali ini agak pelit ya, hanya menuju ke arah sisi kanan dari map kali ini dan tim-tim yang mungkin turun di port Dobromesto itu butuh mencari kendaraan tambahan untuk rotasi kembali. Tapi kita bakal juga kali ini dari pergerakan tim-tim sudah mulai turun, dari Peskova mulai diisi, dari daerah Trevno mulai diisi juga. Dari BTR, apakah mereka bakal bermain di Volnova seperti kemarin-kemarin? Dan Morph ya, kemana mereka akan turun? Apakah tetap di Cosmodrome atau mungkin mereka memiliki ide-ide baru pada game kali ini? Dari tim Secret, tampaknya mereka pengen mengambil ke arah Pot Vosto dan tampaknya circle pertama enggak legend, tapi sangat menguntungkan bagi tim BTR. Tentunya ini menjadi analisa yang harus kita bahas juga, Flo. Circle-nya lebih cepat keluar, Flo. Iya, circle lebih cepat keluar dan kita bakal lihat kali ini dari permainan tim-tim lain juga mulai mengambil kota-kota mereka ya. Terlihat Goroka sedikit jauh untuk dituju. Gue penasaran nih, kali ini kan yang gak bermain grup D ya. Berarti dari beberapa tim tuh nggak main tuh ada tim RRQ, IND, siapa lagi tuh? RRQ, IND, Valdus juga NTT. Yap. Itu 4 tim yang gak bermain hari ini dari grup D. Tapi sepertinya bakal ada penumpukan lagi, Flo. 2 tim nih. Ada tim Secret dan juga No Change. Ya kita bakal lihat nih apakah mereka bakal bonyok-bonyokan pada kali ini. Dan baik lagi ini kan masih weekend pertama. Jadi gue lumayan maklum gitu. Ketika melihat tim yang di awal-awal tabrakan dan mungkin ketika kedua kali mereka bertemu akan berbeda setup ataupun bahkan beda kota turunnya. Ya, tapi masalahnya Matoy udah mulai kejepit. Dan satu pemain dari No Chance cukup dekat dengan Matoy tadi. Dan ini adalah pick pertama yang langsung diamankan oleh No Chance tadi. iShoot sudah dipulangkan ke arah lobby. Secret sekarang bertahan dengan 3 pemain mereka. Kita bakal juga kan dari pergerakannya. Tim NC bertahan di arah atas rumah dengan keunggulan anggota harusnya bermain dengan PD. Mulai naik ke atap nih, tapi di atapnya juga ada teman-teman yang udah main naik juga. Jadi mereka harus ngebagi atap mereka dengan lebih rapi. Jangan sampai numpuk di satu area yang sama dan kepik 2 orang sekaligus. Ya, sementara Coconut masih berada di bagian atas. Tadi kan dia belum ada face ya? Belum. Dia nggak punya vest, dia nggak punya perlengkapan yang lengkap kali ini ya. Yuhai mulai terpantau juga kali ini. Dan mulai melihat ke arah tim NC di atap-atapan juga. Ya, karena dari kedua tim ini mereka udah ngambil di bagian atap untuk lebih membuka view supaya lebih jelas, lebih jauh juga. Godless sudah mendapatkan scope 4-nya dan juga AKM yang ada di tangannya juga. Sementara Biu harusnya denger sih step yang ada di bagian atas dari tempat di mana dia berada saat ini. Iya betul banget, dan Biu bertahan di dalam satu gubuk kecil di bawah ya. Tepat di bagian tangga untuk menuju ke arah bagian bawah dari Pot Vosto, dan NC harusnya bermain dengan lebih pede lagi pas mengingat tadi mereka dapetin satu anggota udah unggul 4-3. Mereka juga mengontrol beberapa atap yang cukup krusial di bagian Pot Vosto. Kali ini TS sedikit tertekan pergerakannya. Oh, Matoy melihat satu orang. Ada Henken yang masuk ke dalam rumahnya Matoy. Masih menahan step Matoy. Tidak menimbulkan pergerakan sama sekali, berada di bagian tengah tangga. Dia udah mulai keluar. Ada spray dari Matoy. Tidak memberikan damage. HBD yang gagal dari seorang Matoy. Iya, gagal memberikan HBD ya. Ketahuan kali ini, dan kita bakal pergerakan dari tim NC. Mulai mengokang bom, mulai kelempar dan mulai pantul kebalik ke dia. Tiba-tiba darahnya ngurang banyak banget. Henken terkena oleh granatnya sendiri. Matoy langsung hibrid lari ke bagian lantai 2. Iya, kita bakal lihat kali ini dari Matoy. Masih bertahan lantai 2, dia masih punya molly. Satu lagi dia bisa menahan pergerakan tim lawannya. Supaya nggak naik dengan adanya satu molotov yang dapat timpuk ke arah tangga. Dan membuying time ya, teman-teman yang mungkin reposition ataupun nge-backup. Dari tim NC mulai berusaha untuk naik ke atas. Melihat ada api, mereka sedikit ragu untuk naik kali ini. Dan lemparan asap dilontarkan kembali oleh Matoy. Tapi sumpah, kalau kita lihat sekarang dari permainan Matoy ya, survival skill dia tuh tinggi banget. Dia bisa buying time dengan smoke-nya, dia bisa buying time dengan stun granat yang udah dia looting juga. Dan sekarang ada jalan lain yang bakal diamankan oleh No Chance. Heineken sudah mulai naik dari bagian luar, berusaha untuk membuka view dan melihat di manakah Matoy berada kali ini. Ya, kita bakal juga kali ini dari permainan tim Secret ya, masih bertahan juga. Ini bukan game yang baik untuk tim Secret pada game kali ini. Di awal-awal ditekan, ditahan, gak bisa kemana-mana. Dan bahkan zona itu hanya satu langkah di belakang. Tapi kita bakal kali ini dari pergerakan, tim Secret bakal menahan gempuran tembakan lawannya. Ditembak, ditumbangkan, dan sayang banget dari Mato yang gak menumbangkan pemain NC ya.
Ya sayang banget hanya kenok doang. Oh, Yuhaik ingin melakukan backup tapi masih ada setup yang cukup rapi dari No Chance. Hanya ada Biu yang masih menjadi player aktif karena Yuhaik sedang dalam posisi kenok. 3 lawan 1 berarti. Iya, kita bakal juga kali ini dari pergerakan tim Secret dengan satu player doang. Apakah mereka bisa menahan gempuran lawannya? Tembakan ke atap belum menumbangkan seorang Biu last man standing dari tim Secret. Yap, masih bergerak pelan tapi pasti belum ada yang revive bahkan. Pemain kali ini Godless lebih memilih untuk melakukan finishing terlebih dahulu, menjadi eksekutor, pulang langsung ke arah lobby, Biu last man standing. Kalau Iya. tadi kita lihat si Valdos yang terpincang-pincang di awal, Kali kali ini? ini Secret yang terpincang-pincang di awal ya. Betul banget, di awal-awal langsung ditumbangkan 3 anggotanya, tinggal menyisakan satu player untuk bertahan hidup dan kita bakal Biu berusaha kabur dari jeratan tim NC tanpa mendapatkan satu kill pun. Yap, betul sekali. Ini pasti bakal menjadi perjalanan panjang untuk tim Secret. Dan T1 yang tadi di Wrangle mereka perang, tapi kali ini mereka bermain dengan cukup santai, cukup santuy. Sidon dengan satu mobil emas. Ini gue bilang tuh emasnya Vikendi tuh ya Dacia. Mobil emasnya, Mobil emas tuh. mobil yang cari-cari itu Dacia. Iya. Karena balik lagi ya, mobil crispy itu nyawanya dikit, mobilnya juga nggak kencang-kencang amat, cuma lincah aja gitu kan. Baru dibahas. Baru dibahas, digunakan, mengerikan tuh. Ya sangat mengerikan sih mobil Crispy dan Bigetron pun kayaknya belum mendapatkan emas. Oh, udah mendapat emas ternyata di Vikendi. Satu Dacia sudah dipunya oleh tim Bigetron Red Aliens dengan wow, perlengkapan yang sungguh enak untuk Luxi. Udah ada helm level 3, vest level 2, tas level 2 juga dan seperti biasa yang tadi kita ingin survive loh. Ada Ya. banyak pemain nggak yang pakai Uzi di Vikendi ini? Nah itu dia, karena balik lagi ya, Uzi sendiri menjadi favoritnya kebanyakan tim Indo ketika bermain di Vikendi. Apakah itu berlaku secara Asia juga kali ini ya? Gak hanya Asia Tenggara. Betul, dan kali ini kita bakal melihat pergerakan dari Morph Team di mana Zabrol sudah dengan G36C-nya, Scope 6 juga, dan Morph berada di sekitar Pot Fosto, cukup dekat dengan keberadaan tim Secret dan juga No Chance tadi. Iya betul bang, kita bakal lihat nih apakah dari permainannya tim Morph pada game kali ini dapat meningkat ya, karena mereka butuh banget poin. Kalau mereka bisa dapetin 20 poin pada game kali ini, itu bakal sangat ngebustingin pergerakan tim Morph menuju ke top ini ya, top 16. Ya, karena balik lagi 2 hari yang kita akan jalankan hari ini dan besok itu adalah hari penentuan untuk menentukan grup yang baru sebelum kita masuk ke dalam sistem league yang sebenarnya, Flo. Iya betul banget, karena balik lagi ya, grup yang bagus akan menentukan hasil juga ketika dia misalnya masuk ke grup pertama, itu berarti tim-tim yang sebenarnya seedingnya agak rendah akan bertemu Oke. dengan kita. Beda Seedingnya gimana sih? setahu gue ya, 1 tuh masuk grup A, Oke. 2 masuk grup B, 3 masuk grup C, 4 masuk grup D. Lalu dibalikin, Oh, jadi mundur lagi gitu mundur ya? lagi. Oke, berarti harusnya seedingnya cukup adil sih pembagian grupnya nanti dari hasil poin yang sudah didapatkan oleh semua tim. Sementara kali ini kita bakal back to the beat, back to the game. Mega yang sedang melakukan rotasi cukup dekat dengan tim nomor 24, berarti ada sinergi. Oh, wow, pencet. Jatuh dia tertampaknya dan apakah sempat di revive? Harus sempat sih, harusnya no problem. Tapi depannya memang ada tim SG. Tapi harusnya nggak tahu gitu kan. Sumpah itu dia kayak lagi bengong, kepencet tuh. Gue bayangin ya, tombol dia lagi. lagi mau ganti scope kan. Misal kamu adjust scope. Kenok. Itu bau banget sih. Apes banget sumpah. Aduh, itu momen yang harusnya tuh nggak terjadi, apalagi Di kancah untung pro. ya. Untung nih sinerginya angle view-nya tuh masih ketutup sama beberapa gundukan sama pohon. Kalau tadi angle shoot-nya kebuka, auto free point tuh untuk sinergi. Nah itu dia. Kalau tadi misalnya dari tim Synergy melihat, ada yang kenok dari mobil nih, kenapa nih orang? Itu malah jadi free point di awal-awal dan juga malapetaka bagi tim Mega ya. Dengan kehilangan satu player di awal permainan. Itu bukan awal yang bagus untuk mereka. Ya, itu bener-bener bukan awal yang bagus untuk mereka. Aduh, ini baru hari pertama, hal lucunya ada, momen yang ditunggu-tunggu juga langsung keluar, tim Indonesia Chicken. Wah, banyak berkah di hari ini ya. Nah itu dia, baik lagi ya. Dan di awal kita bakal lihat dari tim RCS, mereka memutuskan untuk nebein zona. Bermain lebih aman, rotasi agak lambat, nebein zona di awal-awal, and not a problem. Ini gaya main beberapa tim juga. Di Indo mungkin terkenal dengan gaya mainnya TP, Oke. Pilar saya. Mereka memang lebih suka bermain di Blue Zone untuk zona pertama kedua. Yap, tapi apakah nanti bakal ada sistem yang sama seperti PUBG China ya? Kan kalau nggak salah dari health bar-nya itu ada satu bar yang bener-bener bisa nahan blue zone, damage dari blue zone ya. Itu mungkin nggak terapin ya, karena kan kita lebih ke global. Kita Oke. lebih kiblatnya itu ke PUBG yang
globalnya lah, yang pertamanya lah ya. Pertamanya lah ya. Oke, kita bakal balik lagi ke arah in-game-nya, di mana titik tengahnya itu ada di sekitar AB dan juga Volnova. Ada 2 tim, 3 tim, 4 tim. 4 tim yang masih harus bergerak masuk ke dalam circle. 2 tim Indonesia sudah berhasil masuk juga ke dalam circle, dan ini akan numpuk banget sih, Flo. Iya betul banget, tapi kita bakal lihat kali ini ya. Dari pergerakan Timor, mereka bermain dengan lebih stabil pada game kali ini ya. Mungkin mereka juga lebih terbiasa dengan circle yang pental ke selatan. Mereka juga nggak diganggu dari Cosmodrome-nya. Jadi mereka nggak terlalu susah untuk bergerak juga. Dan kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Chelsea bakal mungkin bertemu dengan Morph ketika Morph rotasi nantinya. Ya, ini jangan sampai ada gerakan-gerakan HBD. Aduh, jangan sorot mobilnya, jangan sorot mobilnya ya. Dan disorot langsung ditembakin. Bannya kempes yang sebelah kiri bagian belakang. Iya, kita bakal juga kali dari pergerakannya tim Morph Zabrol di take down. Ini harusnya menjadi pertanda bagi tim Morph ya, kalau ada tim yang siap ngebegal mereka di depan-depan. Sehingga dari tim Morph harusnya nggak bakal lewat area yang sama lagi. Itu dia fungsi seorang scout. Yes. Membuka jalan, memastikan teman-temannya tuh nggak mati juga rame-rame. Ya, baru gua bahas tadi, apakah Morph akan kena HBD? Beneran kena HBD. Ketika Zabro lagi ngebuka jalan, langsung terkena HBD begitu aja. Dan setidaknya ngasih informasi sih ketiga pemain Morph yang lainnya supaya nggak mengambil titik itu. Tapi ini sudah mulai dipantau juga sama Chelsea. Ada Atanki yang punya scope 6 dengan 336C-nya sudah mulai memantau pergerakan dari Morph Team. Iya, dan kita bakal ada Chelsea seperti yang sudah melok ke arah tim Morph juga. BTR sedikit sepi areanya, nggak terlalu bertemu dengan tim-tim lain. Uzi pun menjadi tembakan yang cukup difavoritkan oleh tim BTR pada game kali ini ya. Sedangkan tim-tim lain campur juga, ada yang pakai Uzi dan juga G36C, ada yang menggunakan double rifle. Tergantung apa yang diperoleh di looting awal-awal dan juga pembagian senjatanya. Jangan semua maksa peluru hijau ketika peluru hijau dikit. Ya, karena biasanya di akhir-akhir pun kalau misalkan ada yang kehabisan peluru hijau ya bakal tukeran weapon juga. Tukeran peluru, tukeran weapon, fokusin satu orang yang ngontrol peluru hijau atau ya tuker-tukeran lah supaya nggak kehabisan peluru pas mau fight di akhir-akhir. Kita bakal juga dari tim Yudu ya. Mereka lagi scouting tampak kendaraan dari seorang jumper. Berusaha agar tidak ketahuan oleh tim-tim lain. Dan tampaknya BTR sudah mulai scouting ya, area screeningnya juga. BTR juga Yudu cukup deketan ya kali ini. Dan kalau sampai jumper salah gerak, dia bisa ketahuan oleh BTR juga. Ya, apakah Yudu akan menjadi korban BTR lagi? Karena tadi kan di Wrangle, Yudu jadi korbannya BTR tuh pas mau nyebrang jembatan sebelah kanan. Apakah kali ini akan mendapatkan korban yang sama atau Yudu akan menjadi korbannya lagi? Ya sebenarnya sama aja sih. Tinggal Yudu pengen pilih rotasinya tuh ke arah mana. Karena bagian circle-nya juga sudah mulai akan mengecil lagi. Blue zone kedua akan segera menghimpit. Biu-biu last man standing, dia bermain di pinggir circle, sudah melewati daerah jembatan kanan dari kastilnya. Apakah ibu-ibu lagi apa biu-biunya bakal ke kastil? Dia kalau mau enak nyebrang kastilnya sekarang sih, nggak boleh tartaran lagi, Flo. Ya harus sekarang sih kalau mau ya. Atau kalau pun dia mau nge-hold, itu nanti lewat air gitu, berenang kalau mau. Tapi itu balik lagi riskan banget mengingat dia udah last man standing dari tim Secret ya. Dan dari tim SG juga bertahan kali ini dalam compound mereka. Dari Morph juga masih bertahan. Ini bakal jadi apa ya, saatnya mereka tuh nunggu-nungguan. Nunggu zona kelempar kemana. Bakal menentukan nasib semua tim kalau zona kelempar ke arah mereka ataupun berlawanan dengan mereka. Ya, apalagi kalau kita ingat tadi Wrangle kayaknya mainnya barbar banget. Semuanya berani bermain terbuka dan ofensif. Tapi untuk di weekend kali ini, match kedua untuk hari ini, mereka temponya agak sedikit turun. Apakah ini emang karena faktor mapnya atau mereka ingin adaptasi lagi? Ya tergantung sih, tergantung ya. Dari pergerakan tim lain juga, kita bakal dari Mega akhirnya menggunakan sniper juga, mobil lewat ditembakin, dan tampak kayak NC juga kehilangan beberapa anggota mereka di awal-awal seperti Don Cardassia belum ditumbangkan kali ini ya. Dan dari seorang Zigzag masih berusaha untuk mencari informasi lebih tapi belum mendapatkannya. Dan NC tumbang juga player mereka dan memberikan poin ke party MSG. Betul, Ofdel tadi dipulangkan ke arah lobby, tidak bisa diselamatkan lagi. NC 2 pemain, sebenarnya kalau dilihat berarti tadi 3 pemain ya. 3 pemain, 3 vehicle, 1 ketangkep dan pulang. 2 yang lainnya selamat. Iya, dan kita bakal dari Mega, mereka masih bertahan juga di daerah pergunungan mereka. Bermain dengan cukup aman, dan ini weekendnya agak pasif menurut gue. Nggak terlalu barbar seperti weekend-weekend di lainnya. Mungkin karena juga nggak sampai motongin air banyak. Ini masih banyak space yang dapat digunakan untuk bertahan ataupun gundukan yang dapat digunakan sebagai cover di awal-awal kali ini. Ya, dan tadi gue melihat satu hal yang unik dari aset kita. Ntar ya, ketika kita nyorot player, lu perhatiin deh sebelah kanan. Nah,
ada berapa kali dia pakai first aid, berapa kali knock, berapa kali nembak. Nah itu keren banget ya. Berapa kali nembak itu? Ini nggak tahu sih berapa Itu kali kena ngenokin. headshot atau tembak? Tembak doang? Yang jelas yang gua tahu cuma yang nungging tuh, knock berarti. Knock ya. Itu knock, nggak mungkin Sama yang yang lain. ada lambang hati itu healing. Itu healing tuh, dua itu udah fix tuh. Yang lainnya kayak masih harus menerka-nerka juga sih. Iya betul. Yang ledakan kayak tembakan ke mobil nggak sih? Mungkin atau itu damage yang dia kasih ke musuh. Ntar kita pastiin lah ya. Kita Itu pastikan aset dulu ya. apa. Sementara box kali ini yang sedang melakukan rotasi dengan satu vehicles, ada Dacia yang dikendarain sama dua pemain box gaming KOG yang tadi disebut juga sama Bigetron ketika lagi interview. Ini adalah tim yang patut diwaspadain juga oleh tim-tim lain karena Bigetron juga mau waspadai, mereka bakal ada close combat. Box langsung masuk ke arah pertahanan dari tim 14 tuh mana tuh? Orange. Oh Orange ya, Orange Rock kali ini ya bakal bertemu langsung dengan tim Box kali ini ya. Ini tim-tim yang nggak bermain di game pertama nggak sih? Iya. Ya kan, game pertama Iya. nggak main kan? Main. OR Yang main. nggak main itu KOG tadi ya? KOG dan kawan-kawan. Mana sih tadi asetnya? Ya, Oh ini dia. KOG tadi nggak main ya? Yap, Box, KOG, Ulu dan juga Sinergi. betul. Ini menjadi adaptasi ulang lagi berarti karena ada tim yang menghilang, ada tim yang masuk juga dan khusus buat yang sekarang 16 tim nggak ya? Karena kan ada satu grup yang akhirnya itu cuma ada 3 tim tadi. Iya, tapi timnya mana ya? Ini 4. Kayaknya semua grup empat. C tadi deh. Grup C. Grup C hilang satu. Ini hilang grup C satu. main nggak? Sekarang Ini grup grup C C main, berarti masih ada 15 tim harus ya? Iya nggak sih? 15 ya, 15. Iya benar. Iya benar 15. 15. Harusnya 15. Oke, kita lihat lagi Box Gaming udah mulai setup. Satu orang akan dikorbankan menjaga bagian pertahanan belakang. Dan di belakang tuh harus ngehadapin KOG. Pimai apes banget sepertinya. Dan Loki juga sudah mulai menerima damage. Wah. Streak terjatuh. Orange mendapatkan satu pemain dari Box Gaming. Iya, kita bakal dari pergerakan tim OR mulai mengelilingi pergerakan dari tim Box yang sedang kena sementara waktu ya. Di sekitar area Box juga ada beberapa tim yang mulai mendengar tembak-tembakan lontarkan, mulai mendengar tembak-tembakan yang lagi ditukar oleh tim Box dan juga tim OR. Bahkan KOG datang untuk coba mengacak-ngacak nih tim-tim yang lagi perang. Yap, sementara kali ini Pimai yang tadi gue pikir dia ke sandwich, malah dia yang sekarang ngepres KOG ketika mereka harus keluar dari area gudang yang tadi mereka kontrol. Ya, setelah mulai bergerak, ini semua tim harus langsung lari menuju ke arah Season dan Biu pulang kali ini ya. Yes. Pulang bersama dengan seluruh tim Secret. Langsung ke arah lobby. Karena tadi kan Biu jadi last man standingnya kan. Iya. Kita bakal dari tim OR Gil kali ini. Lagi berusaha mencari position juga di ujung zona, lagi menahan pergerakan tim Box karena teman-temannya sudah masuk ke safe zone. Iya, dan udah ada jemputan juga yang bakal datang. Tapi satu pemain Pimai terlihat oleh Orange Gil akan langsung melakukan lock. Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Pimai harus melakukan healing sebelum termakan DPS dari Blue Zone yang keempat. Di sisi lain Sinergi bakal melakukan fight dengan KOG. Satu pemain KOG langsung dipulangkan ke arah lobby. Puffer juga sedang dalam posisi knock. Dua pemain KOG mulai dipres oleh Sinergi tadi. Iya, kita bakal juga kan Selesai pergerakan kah? dari tim. KOG harusnya sisa satu sih. Iya. Bayangkan tumbang sih dia tadi. Iya, ya. harusnya Dan zona pun satu. udah menutup dia. Ini bakal perih banget dan wah ini mobil yang gue pengen banget sih. Polis ya. Mobil polisi. Itu Ryzen kalau nggak salah punya deh. Iya dia punya kalau nggak salah ya. Heeh. Ryzen punya tuh. Aduh ini kasihan banget lagi nggak ada kendaraan. Ada aja cobaan ya. Nggak di Irenggel. Ini masih mending weekend digundukannya agak banyak. Kalau di Miramar bayangin jalan kayak gini apa nggak meninggoy ditembak dari kanan kiri. Iya. Udah pasti open field banget. Ya, tapi balik lagi ya namanya juga di weekend ini kan kendaraan dikit. Jadi memang orang-orang tuh harus bermain dengan lebih hati-hati dan juga lebih perhitungan. Betul, ini ada free shoot juga dari Childs. Ultron berhasil mendapatkan satu Winter dari Ulu berhasil diamankan. Dan sepertinya ini sistem yang dipakai tuh kayaknya Knock Rush. Ya, karena langsung naik ke bagian atas, bakal dipus langsung granat, bakal dimasak, satu orang bakal datang begitu aja di broken wall. Ada dua pemain dari Ulu yang sudah mulai menahan, dua push dari kanan dan kiri, tapi satu orang masih berada di bagian tengah. Spree dari seorang Atanki berhasil mendapatkan satu jump shoot yang belum menghasilkan apapun, tapi kali ini dua orang jatuh, satu untuk masing-masing tim, sementara Swan masih melakukan proning di dekat atasnya, jadi pick dengan sangat baik. Backup dari Chelsea begitu rapi, masih bisa menyelamatkan Ultron
round yang dikenok pertama kali oleh tim Ulu barusan. Iya betul, tapi seberapa efektifkah pergerakan mereka? Karena ini zona kelima sudah mulai menghimpit, lumayan perih mengikis nyawa-nyawa anggota Chelsea. Dan sebenarnya di ujung udah ada satu player lagi menunggu pergerakannya, berusaha untuk nge-HBD, spray down kah kali ini bakal dibiarkan dulu, tunggu teman-teman yang lainnya spray down kali ini menuju ke arah satu orang menggunakan snowbike. Belum sampai tumbang tapi Atangki sudah berhasil mencapai titik selanjutnya. Tapi zona masih cukup jauh, mereka harus pindah lagi dan ini bakal jadi zona yang sangat sakit. Lu nggak mau TB terlalu lama. Ya bahkan Ulu menjadi bonyok banget pas dia ketemuan sama Chelsea, ditinggal mau doang. Last man standing dari Ulu. Gokil. Kali kita bakal lihat ya. Dari permainan yang dapatkah mereka kali ini untuk menghindari kematian di awal-awal, karena Ulu sudah menjaga ujung zonanya, bakal di spray down lagi, tumbang satu Atangki kali ini. Ulu bakal langsung gerakin mobil, zone sudah mulai menghimpit, akan masuk ke safe zone di mana ada beberapa tim lain depannya sudah menunggu dan menyambut kedatangan tim Ulu kali ini. Betul, udah bakal disambut begitu aja, sementara Orange bakal kedatangan kontestan yang baru, Sinergi bermain di arah luar, 3 orang stick maju secara bersamaan, masih bermain TPP terlebih dahulu, 1 orang masih dalam posisi peran, 2 setup, smoke sudah mulai dikeluarkan, ada spray, scout berhasil mendapatkan 1 orang dan hanya menyisakan 1 orang lagi di arah broken wall dari tim Sinergi. Backup yang sangat cepat kali ini, Austin terjatuh, 2 down, ada Ted yang datang dari arah sebelah kanan, 1 orang berhasil diamankan, 2 tukar 2 untuk kenoknya, sementara Sinergi masih bermain di arah broken wall. Sun, dia tinggal seorang diri, jump shoot selesai, Sinergi pulang ke arah lobby. Iya, secara utuh sudah tumbang juga dan hanya tim OR mendapatkan total 5 kill dari awal game kali ini. Kita bakal lihat dari highest damage dealer juga terlihat sisi kanan ada Ted, Jill, Heineken, Godless, Servi, Atangki, MJ, Louis, Scout, OP, dan juga ada Owais, Navi, Host One, dan juga Loki, Rock Sixo, dan juga Austin Bot. Ya, gue demen banget sih untuk di PMPL World League East ini karena asetnya gokil banget. Dari segi damage dan segala macamnya, semuanya tuh ya terdata dengan sangat rapi lah bisa dibilang. Keren. Iya, semuanya itu udah ada datanya. Nggak usah banget sih, statistik yang ditampilkan juga lebih simpel, lebih mudah dimengerti juga menurut gue pribadi ya. Jadi memang dari production value gue rasa ini keren banget. Keren. Ya. Satu hal lagi yang bakal bikin lebih keren, kalau hari pertama like langsung tembus 100.000 itu keren banget. Waduh. Sih. Karena yang nonton tuh 169 orang, hampir 170 orang, 170.000 orang hampir. Kalau ini hari pertama udah tembus 100.000 sih gokil banget. Makin lengkap PMWL East 2020 untuk sebulan ini nantinya. Iya, dan kita bakal juga kan beberapa tim sudah merotasi dengan Blue Zone yang agak ribet dimainkan menuju ke arah beberapa open field. Dari tim Mega pun mulai nembakin ke arah tim nomor 12 kali ini, menghindari peluru-peluru panas, masuk ke arah Blue Zone, mengambil putaran jarak jauh, masuk ke depan tim nomor 23 kali ini, tabrakan langsung dengan Ulu. Ini gue demen nih sistem-sistem kayak gini nih. Kenok gas ya. T1 cukup dekat, satu pemain dari tim nomor 23 berada di depan dia persis, sudah mulai ada pick yang dilakukan kali ini cukup sekarat. Dan ada backup dari sebelah kanan, Ulu last man standing, apakah bisa mendapatkan clutch spray, Proning shoot berhasil mendapatkan 1 backup sedikit terlambat, 2 orang berhasil diamankan dan rata begitu saja mau berhasil mendapatkan poin tambahan untuk you level up. 1 lawan 3 dikontrol dengan sangat bagus, 3 poin kill tambahan untuk you level up. Ya, kita bakal juga pergerakan dari tim OR yang lagi ngumpet di balik 1 shack, 7 kill dan 3 anggota yang tersisa. Ini masih oke banget untuk mereka. Mereka bisa nyari kill tambahan pada game kali ini. Itu bakal BTR ya, belum terlalu terpantau karena memang kompon mereka masuk ke tengah-tengah zona. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain doang kali ini. Wah gila, gue sampai duduk cuy nge-cast-nya, saking menghemat suara juga. Wow, amazing banget. Ini udah masuk di circle yang ke-6. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit kali ini. Nova akan memantau pergerakan dari Orange Guild, berada dalam satu shake. Granat dan smoke sudah mulai dilemparkan satu sama lain. 2 orang di dalam shake. Dan kali ini smoke di arah sebelah kanan dari satu kendaraan sudah mulai terparkir. Ada satu pick yang tidak diduga-duga, 2 pemain kenok. Ini butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan setup ulang bagi tim Orange. Iya betul bang, kita bakal juga pergerakan dari tim nomor 15 Nova. Bertahan sedikit, tapi dari tim Rejection Scarlet sudah tumbang juga. Mega juga mulai tertumbangkan oleh tim Yudu yang sudah mulai enak dalam zona pada kali ini. BTR pegang ujung zona dan bakal raja banget. Ini bisa chicken lagi mereka. Ya, ini BTR bisa chicken lagi karena posisi mereka tuh enak banget di dalam circle. Nova masih di arah pohon yang sama juga. Molotov, smoke semua ada di depan dia, tapi dia nggak panik sama sekali. Vampir cukup tenang di kondisi dia yang tersudutkan di dekat jalan. Iya, kita bakal juga dari pergerakan tim nomor 14, tim OR, akankah mereka selamat menuju ke arah safe zone? Kan depan mereka itu open field, jalanan. Depan mereka ditunggu oleh tim Nova Godlike.
bisa lolos nggak nih? Karena mereka butuh bergerak sedikit. Oh, kena Granatnya satu. bagus banget. Perfect itu, perfect banget tuh ngebuka jalur menuju ke arah safe zone pada game kali ini. Kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim OR. Akankah mereka coba untuk gaspol aja lah? Ya, Ini YOLO nih. YOLO Ini nih. YOLO nih. Smoke dulu, tunggu up, dia lewat, ditembak sama Scott. Scott udah dalam posisi siap untuk menembak. Oh, dia selamat. Selamat. Gak ditembak sama Scout. Oke. Lagi buta juga tadi ya. Dan lemparan bom kedua. Apakah connect? Nggak connect, Nggak connect ya, nggak connect. Nggak Harusnya connect. masih bisa ke revive. Yudu sudah mengisi juga ujung circle, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain juga. Dan kita bakal ada OR. Maju aja lah kali ini. Maju ke depan bertiga, langsung dibarbarin dan ditumbangkan. Tim Nova Godlike yang harus punya keunggulan. Malah di take down dan Luxi pakai shotgun. Oh wow. Pakai DBS dia. Pakai DBS, Pakai buat jarak DBS. dekat itu enak Betul. banget. Wow, iya Luxi berhasil dapetin Mega lagi tadi. Mega ke lobby udah ya? Iya, iya. Ke lobby udah ya? Ke lobby. DBS jarak dekat mimpi apa cuy? Ditembak kayak gitu. Box juga nggak bakal bisa lewat karena Yudu nahan arah rotasi dari mereka dan Box juga ke sandwich. Ada Orange di sebelah kiri mereka, Yudu di sebelah kanan mereka. Bigetron cukup enak mendapatkan angle yang sangat nyaman dari bagian high ground karena setup mereka berada di bagian atap dari rumahnya. Iya, kita bakal tunjukkan dari OR ya dengan 10 kill. Kali ini mereka bakal sangat ngebusingin poin-poin mereka dan Ryzen dapatkan Drex kali ini dari tim Yudu. Ditumbangkan kali ini dan BTR. Enak banget posisi mereka, bener-bener terenak pada game kali ini nih. Yes, sangat-sangat enak dan nyaman. Ryzen masih ada di bagian atas juga. Orange juga mendapatkan angle yang free ke arah Yudu. Ini ke sandwich sih. Sangat Sangat kali ke ini. sandwich untuk si Yudunya. Betul, Yudu pun akhirnya langsung ke dalam smoke menghindari peluru-peluru panas dari tim Orange Rock dan menghindari kematian pada posisi kali ini. Kita bakal lihat dari tim BTR ya, sudah mengirim musuh ke depan juga untuk mengisi lebih ke tengah circle dan coba untuk menghentikan pergerakan tim OR. Tapi bomnya sedikit kepantul ke arah pohon dan mantul ke belakang kali ini. Untuk ke kanan mantulnya. Kalau ke belakang itu Zuxi pasti agak panik sih. Ada spray through the smoke dengan AKM dan juga scope 3 yang dipunya. Oh, granatnya langsung masuk ke arah pohonnya. Langsung memberikan damage tapi untung tidak terlalu banyak ada respon dari Zuxi begitu cepat untuk menghindari arah dari granat yang dilempar bom lagi. tadi. Bom kedua bakal dilempar langsung satu pemain di arah belakang terkeker sudah oleh Scout. Bakal ada spray dan masih bisa bersembunyi. Angle shootnya tertutup. Masih bisa selamat 4 lawan berapa ini? 4 lawan 4? 4 lawan 3. Oh, ini 4 lawan 2 kali ini. Ya, Yudu pun akhirnya cukup sulit masuk dalam zona dan tumbang semua anggota Yudu. 6 kill untuk tim BTR. Tinggal This is it. 4 lawan 4. 4 lawan 3. 4 lawan 2. 3. Oh iya 3. Satu tadi nggak kelihatan di belakang ya. Tapi zona memang menang oleh BTR. Ya, this is it guys. Apakah bakal menjadi chicken kedua untuk Bigetron Red Aliens? 2 kali winner chicken dinner, B2B chicken dinner. Setup mobil sudah dilakukan juga dengan forting seadanya dan juga Zuxi sudah mengelilingi ujung circle ke sebelah kanan. Menghentikan pergerakan tim OR tapi Zuxi seperti ketahuan terpantau. Granat. Bom yang nggak bikin tumbang kali ini. Ya, dia masih bisa selamat sama-sama cukup low HP tapi Zuxi berhasil melakukan pick TP 1 down. 2 orang tersisa dan kali ini Ryzen melakukan backup dari arah belakang. Microbay mendapatkan 1 orang, hanya tersisa 1 orang terakhir dan Chicken Jill lagi. pulang ke arah lobby. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens di map kedua hari ini Vikendi. 2 kali men. Pembuka dan follow up langsung WWC di pada kali ini.